Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Kasaputri dengan NIM 0506601009. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan berbagai term dan menjelaskan mengenai logical fallacy atau sesat pikir, dan akan memberikan contoh dan cara agar terhindar dari sesat pikir tersebut. Jadi, term sendiri merupakan rangkaian kata yang akan berfungsi untuk subjek atau predikat di dalam sebuah proposisi atau pernyataan dan memiliki sebuah makna yang jelas. Nah, jenis term sendiri ada beberapa, namun saya akan menjelaskan 3 jenis term dan akan memberikan contohnya, yaitu yang pertama di sini ada jenis term positif dan negatif. Jenis term positif sendiri merupakan rangkaian kata yang menyatakan bahwa adanya suatu sifat, kualitas, dan juga kemampuan pada suatu objek yang sedang diwakilinya. Ciri utama dari term ini adalah berisi dengan suatu makna keberadaan atau juga kepemilikan suatu atribut. Contoh dari term ini adalah bunga tulip itu indah. Kata indah menyatakan suatu kualitas keindahan. Term negatif. Term negatif sendiri merupakan serangkaian kata yang akan menyangkal atau menolak adanya suatu sifat, kualitas, dan juga kemampuan terhadap subjek yang sedang diwakilinya tersebut. Ciri utamanya sendiri di sini adalah adanya partikel negasi atau penyangkalan kata atau sufiks negatif yang akan mengubah sebuah makna kata yang akan menjadi sebaliknya. Contoh dari term negatif ini adalah bakso ini tidak pedas, penggunaan penyangkalan kata tidak. Kedua, ada jenis term abstrak dan konkret. Jadi, term abstrak merupakan serangkaian kata yang akan merujuk pada suatu kualitas atau sifat, keadaan, dan juga tindakan yang terlepas dari subjek tertentu. Ciri utama dari term abstrak adalah merujuk pada kualitas, sifat, keadaan, dan proses. Dapat diterapkan pada banyak objek. Biasanya, term ini diakhiri dengan sufiks seperti an, si, i, tas. Contoh dari term ini adalah setiap manusia itu berhak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Kata kebebasan merujuk pada suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang itu tidak terikat atau tidak dikendalikan oleh orang lain. Kalau term konkret itu adalah serangkaian kata yang merujuk pada suatu objek, pada individu ataupun pada entitas yang memiliki sebuah eksistensi fisik. Ciri utamanya sendiri adalah merujuk pada suatu objek, individu, dan juga pada entitas yang terwujud. Memiliki eksistensi fisik atau bisa dirasakan langsung oleh panca indera seperti dilihat, didengar, dan dirasakan. Biasanya pada term ini berupa kata benda yang akan mengacu pada benda, orang, tempat, atau pada makhluk hidup. Contoh dari term konkret ini sendiri adalah bunga tulip tadi sangat harum dan cantik sekali. Bunga tulip merupakan tumbuhan yang dapat kita lihat dan dapat dicium harumnya. Term ketiga di sini adalah term universal umum atau term partikular dan singular khusus. Yang pertama, term universal sering dijuluki sebagai term umum. Di sini merupakan term yang akan mencakup seluruh anggota yang ada tanpa terkecuali. Ciri umumnya biasanya sering ditandai dengan kata seperti semua, setiap, seluruh, dan merujuk pada keseluruhan anggota. Contoh term universal ini adalah semua kucing-kucing itu sangat lucu. Yang kedua, term khusus. Term khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu term partikular dan singular. Term partikular adalah term yang hanya berisi dan mencakup sebagian anggotanya saja. Ciri umumnya adalah akan sering ditandai dengan kata seperti sebagian, beberapa, dan tidak semua. Contoh dari term ini adalah tidak semua jurnal di internet itu bisa diakses. Penggunaan kata tidak semua. Dan term singular, term ini hanya akan merujuk pada suatu individu atau pada entitas yang spesifik. Ciri umumnya adalah biasanya berupa nama diri, yaitu merujuk pada orang, tempat, atau organisasi. Kata ganti orang tunggal, ia, aku, dia. Contoh term singular sendiri adalah Putri sedang membaca novel. Kata putri merujuk kepada nama orang. Lalu saya akan menjelaskan
mengenai sesat pikir atau logical fallacy. Jadi, sesat pikir atau logical fallacy sendiri merupakan sebuah kesalahan dalam memproses suatu penalaran yang membuat suatu argumen itu menjadi tidak valid dan menjadi lemah secara logika, walaupun dirasa argumen tersebut sudah terasa meyakinkan secara emosional atau secara psikologis. Sesat pikir sendiri itu terjadi karena beberapa alasan, misalnya keterbatasan kognitif, pengaruh emosi, manipulasi, atau retorika, juga bisa karena kurangnya sebuah informasi atau pada pemahaman. Cukup sekian penjelasan saya mengenai hakikat term dan juga bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Terima kasih.